Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Nas'alullaha al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladzi fataha Allahu bihi ayunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihin nas minadh dhulumati ilan nur. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah yang saya hormati, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Margadana, takmir masjid, dan semua bapak ibu, teman-teman, adik-adik seluruhnya. Ketika Ramadan mau meninggalkan kita, maka orang-orang yang beriman bukan gembira. Karena apa? Karena peluang dibukakannya pahala yang begitu banyak sudah akan ditutup. Yang pintu neraka ditutup, sekarang mau dibuka lagi. Pintu surga yang dibuka sekarang nanti mau ditutup lagi. Setan yang akan dibelenggu, yang sudah dibelenggu sebentar lagi mau diikat atau mau dilepas lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu orang-orang alim zaman dulu itu merasa sedih ketika Ramadan sudah selesai. Yang senang siapa? Yang senang yang nggak puasa, yang nggak puasa. Bahkan iblis alaihi laknatullah ketika malam Id menjerit sekencang-kencangnya sehingga berkumpullah bala tentaranya. Man al-tubaka ya sayyidana. Itu dialog dalam kitab diterangkan, bagaimana engkau marah sekali sehingga kami terdengar. Siapa yang membuat engkau marah, wahai paduka iblis, gitu ya. Jadi ini pasukan-pasukan iblis pada datang, gitu. Kenapa? Terus iblis jawab, kita sudah capek goda manusia siang malam pagi sore, tetapi sungguh pada malam ini, malam Id ya, Allah telah ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Jadi kita kerja itu sepanjang hari itu kayaknya sia-sia, karena Allah telah ampuni. Nah, ketika dalam majelis iblis seperti itu, maka membuat undang-undang ya, membuat instruksi lah ya. Tetapi tetap kita semangat tuh, semangatnya iblis gitu. Saya akan membuat aturan bagaimana malam Id ini orang-orang yang berpuasa itu pada lalai. Biar itu dia lupa dengan tadarusnya, biar lupa dengan qiyamul lailnya, biar lupa dengan silaturahimnya. Jadi bagaimana dia itu sibuk
Maka tidak mengherankan Bapak Ibu kalau malam Id ya itu banyak sekali kesibukan-kesibukan yang nggak jelas. Yang tadinya qiyamul lail nggak qiyamul lail. Jadi malam Id tetap qiyamul lail. Jangan wah malam Id ya sudah nggak qiyamul lail lagi, nggak bisa. Saya ingin tekankan qiyamul lail sini. Mungkin Bapak Ibu belum pernah satu malam qiyamul lail. Sudah belum, Mbak? Sudah pernah belum? Satu malam mulai habis Isya sampai subuh qiyamul lail terus. Sudah pernah belum? Belum ya. Sepanjang hidup belum pernah ya. Nah, contohlah Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sukhr nama aslinya. Itu kalau qiyamul lail setiap malam, sepanjang malam sampai mati. Nah kita baru selesai puasa malam Id saja lupa nggak qiyamul lail. Caranya gimana? Caranya gantian. Jadi dalam riwayat Abu Hurairah punya istri sama anak satu perempuan. Abu Hurairah itu kalau qiyamul lail senangnya awal malam. Maka Rasulullah kan pernah berpesan khusus sama Abu Hurairah dan juga bagi kita. Di antara pesannya witirlah sebelum tidur. Ini dalil yang menunjukkan kita boleh witir sebelum tidur. Yang nggak boleh itu la witroni fil lail. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nah, jadi Abu Hurairah itu kalau sholat malam awal malam habis Isya langsung dia sampai tengah malam. Kira-kira kalau Isya sekarang jam 18.48 taruhlah jam 19 gitu ya. Tuh habis Isya langsung sampai tengah malam. Nah, kemudian Abu Hurairah bangunkan istrinya dan istrinya sudah biasa jadi tahu. Kalau sudah biasa kan bangunnya enak. Pas tengah malam istrinya bangun. Lalu Abu Hurairah istirahat. Ngapain istrinya? Qiyamul lail. Jam 12, jam 1, jam 2. Kadang sampai jam 3. Habis itu tidur. Jadi tetap hak tidurnya dilakukan. Nah, sebelum tidur istrinya Abu Hurairah bangunin anaknya yang perempuan. Bangun nak, sholat malam sampai subuh. Itu yang dimaksud Abu Hurairah sholat malam sepanjang malam. Maka saya mengajak Bapak Ibu, adik-adik bisa nggak sehari saja seumur hidup kayak gitu? Kira-kira bisa nggak? Harus bisa mestinya. Nggak tahu Allah akan kasih umur kita berapa tahun lagi. Yang jelas yang hari ini tahun lahirnya 1980, berarti 40 tahun ya. Berarti sudah 2/3 hidup, tinggal 1/3 lagi. Kalau saya nggak tahu tinggal berapa karena sudah 50. Standar umur umatnya Rasulullah kan 60-70. Inna a'mara ummati situna wa sab'una. Sesungguhnya standar umur umatku itu antara 60 sampai 70. Hari ini yang sudah lebih 70 siapa? Pak Basori berapa Pak Basori? Pak Hasan Ali sudah 70 ya. Tapi jangan dikira orang yang wah saya umur 70 tahun berarti sebentar lagi enggak. Malaikat itu sekarang senangnya yang muda-muda, hati-hati ya. Karena yang muda-muda itu sombong. Ya diambil sendirilah dulu. Sombong apa ini virus corona? Ayo kita bersahabat. Malah habis Idul Fitri nanti kalau karena sudah kewalahan, Wakil Presiden sudah ngomong, kami itu sudah bingung ngurusin ini. Bukan hanya Indonesia, dunia. Maka ada istilah Indonesia terserah. Tahu nggak maksudnya Indonesia terserah? Sakarepmu. Urip ya mono, mati ya monggo. Nah ini memang dunia bukan hanya Indonesia. Kita nggak menyalahkan pemerintah. Memang keadaannya seperti ini. Inilah yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Saya sering nyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati waspada terhadap fitnah.
Karena fitnah itu kalau sudah datang bukan hanya dikhususkan orang zalim. Tapi Bapak Ibu kita nggak usah khawatir. Jadi kata kuncinya jaga iman dan jaga imun. Imun itu kekebalan tubuh. Caranya ya Allah sudah ajari kita sebulan penuh. Nanti dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Ayyamul Bid, Senin Kemis. Monggo kalau nggak bisa Ayyamul Bid, Senin Kemisnya. Pokoknya 1 bulan ada puasa lah. Puasa sunnah. Itu untuk jaga imun diantaranya. Sekaligus iman dan imun. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsarun nas yaumal qiyamah salasata asnaf." Dikumpulkan manusia besok di hari kiamat dalam 3 kelompok, 3 golongan. Yang pertama, sinfan musyatan, golongan yang jalan kaki. Dan orang yang jalan kaki itu tergantung kebiasaan. Uwais Al-Qarni itu ribuan kilo bisa. Karena giroh untuk bakti sama orang tuanya ada. Tapi kalau kita nggak ada giroh, 1 kilo aja capek. Tetapi capek nggak capek, besok ada kelompok yang sinfan musatan. Nggak tahu, bukan ribuan kilo lagi. Yang kedua, wasinfan rukbanan, golongan yang dikumpulkan di padang mahsyar itu ada kendaraan. Jadi sudah disediakan oleh Allah kendaraannya. Nah yang ketiga, ini yang paling mengenaskan, wasinfan ala wujuhihim, golongan yang jalannya bukan pakai kaki, bukan pakai kendaraan, tapi pakai wajahnya. Wajahnya di bawah, jalannya pakai ini wajah. Terus tangannya diikat, kakinya di atas. Nah, inilah golongan yang nggak mau puasa. Golongan yang zalim. Ngapain sholat? Orang sholat miskin terus. Ini golongannya. Kita pengennya yang pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Pengennya ini yang kedua. Wasinfan rukbanan, golongan yang pakai kendaraan. Tapi nggak tahu kendaraan itu amal soleh kita. Nah amal soleh kita diterima enggak? Kalau enggak ya nggak bisa. Betapa banyak orang yang bisa baca Quran, hafal Quran, habis semua. Orang yang dermawan bahkan dikatakan mati syahid. Orang-orang katakan dia mati syahid, tapi tahu-tahu habis semua pahalanya. Karena dosanya masih banyak. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pesan agak cepat. Nah ini ada doa terutama yang sudah umur 40 tahun ya, berarti 40 tahun ke atas. Yang belum boleh karena ini doa. Terutama ketika udah umur 40 tahun, kita doanya gini. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi kalau umur 40 tahun itu harus udah punya keluarga ini kalau ini ya. Jadi kalau yang belum nikah segeralah mohon sama Allah biar cepat nikah gitu ya. Kalau yang sudah nikah lagi boleh silakan ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insyaallah doa ini sudah ada hafal ya. Rabbi ausi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Nah, dari sini wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silakan dibaca Bapak Ibu doanya. Ini penting, doa ini dibaca kalau perlu di sisa Ramadan ini doa ini jangan ditinggal. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah untuk mensyukuri nikmat Engkau. Jadi kata syukur, nikmat
Kemarin saya sampaikan antara nikmat sama nikmat beda. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika, pakai qaf, nikmatika wa jami'i sakhatika. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus disyukuri. Kalau kita bersyukur janji Allah, tapi syukurnya karena taat. La in syakartum lit taat, maka la azidannakum lil mahabbah. Nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan engkau berikan kepada ibu bapakku. Jadi kita seperti ini itu harus ingat bapak ibu. Kita pengen dibukakan pintu langit kayak Uwais Al-Qarni, ya harus berbakti sama ibu dulu. Jadi orang-orang yang bakti sama ibu luar biasa nanti dikumpulkan sama Uwais Al-Qarni. Penghuni langit itu sudah kenal. Maka mulai sekarang yang masih punya bapak ibu, kesempatan itu sangat baik. Kalau yang sudah nggak ada bapak ibu mesti menyesal, udah ketahuan nyesal. Di sisa Ramadan ini yang dekat, kalau perlu malam ini sama ibu, ya, bilang sama istriku, kata Rasulullah, kalau 10 hari terakhir sarungnya diikat, tapi saya mau sama ibu, izinkan gitu. Boleh jadi tahun ini bersama ibu terakhir kita. Nyesel benar kalau sudah orang tua kita meninggal, nyesel. Ibu itu biasanya kalau suruh ke rumah kita nggak mau. Kitanya yang ke rumah ibu. Jangan egois. 3 bulan kita libur lah kemana. Ada nggak berapa malam kita sama bapak ibu? Enggak kan? Istri bagus, keluarga anak bagus, tapi ibu itu yang menjadikan. Maka di sini Allah menentukan ibu bapakmu. Karena itu nanti saya sarankan yang hadir di sini yang masih punya bapak ibu, tolong habis buka puasa datangi ibu kita. Boleh. Jadi ini malam terakhir kita ketemu sama ibu, sama bapak. Nerakanya dekat kalau kita sama bapak ibu itu nggak peduli gitu ya. Kalau Pak Ibnu kan jauh, Surabaya. Nah ini yang deket-deket jangan alasan jaga jarak. Kalau yang deket yang sama ibu nggak usah jaga jarak. Nah ini mumpung ingat Bapak Ibu, ini malam terakhir, ya malam puncak para malaikat akan bersama kita. Tolong minta doa sama ibu. Ketika tawaf di panggul itu, ibunya Uwais Al-Qarni tawaf putaran pertama, kedua, ketiga sampai 7. Tawaf itu artinya bergerak. Hidup ini memang harus bergerak. Sudah selesai ke makam Ibrahim, wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Habis itu sholat. Tapi sebelum itu, sebelum sa'i, dia berdoa di multazam. Doanya cuma satu, itu Uwais Al-Qarni, yang menjadikan seluruh penduduk langit mengenalnya. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Cuman itu saja. Sehingga ibunya yang masih digendongnya nangis. Nah, kenapa kau cuma doa itu? Manalah kamu doa untuk kamu? Cukup ibu. Kalau doa ini dikabul oleh Allah, cukuplah. Ibu masuk surga. Mesti ibu nggak tega saya di neraka. Ridullah fi ridul walidain. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah, ini penting ini ya. Jadi ibu bapak, maka di video YouTubeku itu ada khusus materi ibu bapak. Silakan yang belum buka dibuka. Jangan lupa apa Mas Aris? Subscribe ya. Ya kalau itu, itu nih, soalnya tujuan kita saya Mas Aris Mas Dika itu pengen berdakwah. Masalah nanti dapat rezeki terserah ya. Kalau saya cukup umur ya banyak sih ya, ribuan mungkin. Hari ini nembus berapa Mas Dika penonton? Belum. Kemarin baru 7.000 ya. Targetnya 10.000 penonton. Saya belum pernah pengajian 10.000. Pas pengajian ini ya Allah penonton saya 10.000. Saya di Darul Iman itu paling ya sekitar 1000-an lah ya. 1000-nya kurang malah ya, kurang.
Tapi ini kan sampai 10.000, Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tartuhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Setelah ibu bapak bagaimana kita masuk surga karena ibu bapak, baru yang sudah berkeluarga wa aslih li fi dzurriyyati. Fitnah ke depan tidak seperti kita. Mungkin saya Pak Hasan Ali 10 tahun, 20 tahun kemudian sudah meninggal. Tapi yang paling parah adalah anak-anak kita. Rasulullah bersabda, la ya'ti, tidak akan datang suatu waktu, suatu masa, illal ladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Yang fitnah itu lebih berat. Jadi tahun 2021 jangan dikira nggak ada fitnah lagi, mungkin lebih berat dari ini, Bapak Ibu. Ini hadis Rasulullah. Tidak akan datang suatu masa yang masa sesudahnya itu lebih berat daripada sebelumnya. Fitnah itu semakin banyak semakin berat. Apalagi kalau kita nggak bentengi. Maka siapakah manusia yang terbaik? Ya, nanti tanggal 1 Syawal akan tayang, tapi saya bocorkan dulu. Manusia yang terbaik, yang utama adalah yang siang, malam, pagi, sore, bangun tidur, mau tidur, saat tidur Al-Quran. Bisa nggak saat tidur Al-Quran? Kalau perlu ngelindur Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Berarti kan manusia yang terbaik pasca Ramadan adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Allah mempunyai ahli. Ahli itu dalam tafsir banyak, diantaranya dia menafsiri keluarga. Manhum ya Rasul? Kok ada keluarga dari mana? Ya, dia adalah ahlul Quran. Maka Bapak Ibu, setelah kita tadarus, Mas Haris tolong nanti kasih hadiah yang tadarus, yang khatamnya terbanyak hari ini. Ya, tapi jangan bohong ya. Nanti ada pertanyaan, jujur, Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh. Siapa yang khatamnya terbanyak malam hari ini ya, nanti akan dapat hadiah, insyaallah ya. Wis ana sing 5. Halo? Panasihin ispira panasihin. 4. Berarti paning. Wis pokoke sing akeh sapa? Ya, Bapak Ibu. Yang paling baik menjelang buka puasa itu doa. Jadi dari saya cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung. Jadi banyak sih di sini materi. Utamanya kalau kita sudah umur 40 tahun itu bagaimana semakin dekat sama Allah lah. Kita sudah matang, ya, bolu-bolu rengginang. Apa kue? Dulu sekarang. Sebelum 40 kita banyak maksiat. Ya udahlah, kita kan mau dekat sama Allah. Sepertiga umur kita untuk dekat sama Allah. Kita bareng-bareng saling wasiat, saling nasihat. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.